teman-teman, ini ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Informasinya BPK sudah akan mulai audit sistem Cortex. Oke, mari kita baca ya. Dari CNN, beritanya masih sangat-sangat fresh ya, masih sangat-sangat fresh. Kita lihat. Isinya beritanya BPK akan audit sistem Cortex ya. Jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Teman-teman ya, BPK ini yang tugasnya untuk mengaudit lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka penggunaan anggaran, kemudian dia melakukan proses dan sebagainya ya. Oke, kita baca. BPK tengah melakukan audit Cortex 1,3 triliun ya. Eh, eh, Tengah melakukan audit Cortex alias sistem perpajakan canggih milik Indonesia senilai 1,3 triliun. Kami sedang proses mengaudit Cortex karena itu kan baru katanya. Baru tai lu, nenek lu, PA. Baru dari Hong Kong. Udah dari 2021, Bos. 21, 22, 23, 24 kemana aja kalian BPK? Hei BPK, kemana aja lu? Jadi kami sedang proses katanya staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan BPK ya Bapak Ahmad Adib Susilo selepas seminar nasional di Perbanas. Namun Adib mengatakan hasilnya belum bisa diungkapkan sekarang. Ia hanya menekankan tim BPK saat ini sedang bergerilya di lapangan. Oke, jangan sampai bohong lu ya. Jangan sampai cuman kasih harapan kosong lu. Susah nih CNN ini ya. Ia menekankan Cortex merupakan proyek besar pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Adib berjanji BPK akan fokus melototi bagaimana penerapan sistem perpajakan canggih ini. Gini Pak, seorang auditor yang berpengalaman belum masuk ke sistem, udah tahu ini sampah. Seorang auditor berpengalaman belum perlu masuk ke sistem ya, begitu melihat hasilnya sudah tahu ini sampah Pak. Ya, nah, oke. Sekarang Anda ini kan profesional, auditor sudah puluhan tahun. Masa nggak bisa mencium bau-bau bangke di situ kan? Nah, atau pura-pura nggak mencium. Masih proses audit bertahun-tahun karena Cortex baru selesai sekarang katanya ya. Kita baru lihat sekarang setelah selesai diterapkan seperti apa. Sekarang lagi di lapangan timnya BPK kata Pak Adib. Pak Adib mengatakan kemungkinan hasil audit akan dirilis bersama dengan laporan hasil pemeriksaan 2024. Meski begitu, ia tetap mendoakan agar Cortex segera eling katanya. BPK menegaskan operasional Cortex yang lancar dibutuhkan agar pemerintah tetap bisa mengoptimalkan penerimaan negara sesuai target APBN 2025. Ini tentu jadi pekerjaan umum ya, pekerjaan rumah ya. Kok umum sih PR? PR bersama bagaimana untuk meningkatkan penerimaan negara minimal mencapai target lah ya. Untuk itu maka perlu didorong pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi nggak tumbuh, pajak juga nggak akan tercapai targetnya, kata dia. Kalau ekonomi stagnan atau bahkan menurun, ini kenapa ya websitenya si CNN seperti ini ya? Berarti akan ada revisi target penerimaan pajak. Makanya diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap naik sesuai dengan target. Dan ini mungkin moga-moga didukung dengan adanya undang-undang HPP. Dan juga moga-moga dengan Cortex yang sudah berjalan normal, moga-moga ya, saya ikut berdoa. Semoga-moga Cortex ini bisa membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak katanya. Persiap ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo 31 Desember 2024 ya. Lalu wajib pajak bisa mulai mengakses 1 Januari ya, tetapi masalahnya error dan dialami wajib pajak. Padahal proyek Cortex ini menghabiskan 1,3 triliun. LG CNS Qualisoft Consortium adalah pemenang tender untuk mengerjakan senilai 1,2 T. Sementara 100 miliarnya ada di Deloitte Consulting yang ditunjuk oleh PwC ya. Oke, seperti itu teman-teman ya informasinya. Terus terang guys ya, gue sih nggak terlalu berharap sama BPK ya. BPK ini, tapi kita apresiasi anyway, kita apresiasi BPK sudah berani buka suara, sudah berani sedikitlah menggoncang ya dunia tipu-tipu ini ya. Kita sudah sering dengar teman-teman ya, di negeri Konoha, BPK itu mudah disuap. BPK itu BPK itu sama kayak auditor umum gitu ya, sama kayak auditor abal-abal di negeri Konoha gitu ya. Ya kalau dia menemukan adanya, maladministrasi, dia tinggal ucapkan di pra SPHP, kemudian dikasih uang suap, diam, dia tutup mulut, dia ganti hasil auditnya menjadi hasil audit yang benar gitu kan. Itu kan sudah berita umum, berita
yang sama-sama tahu antara kita sesama warga Konoha gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada, kalau di Indonesia tuh BPK-nya bagus semua gitu. Nah, tapi, gue mohon maaf nih kalau BPK Konoha gue agak-agak kurang yakin ya, karena mereka itu kerjaannya yang memeras, pejabat pemerintah gitu ya. Pejabat diaudit sama pejabat, ya sama-sama saling memeras gitu ya. Ya sudahlah, tapi kita apresiasi mudah-mudahan BPK bekerja dengan benar. KPK sendiri sudah bergerak sebenarnya ya, KPK sudah bergerak tetapi kayaknya terlalu berhati-hati karena KPK kan PNS nih ya, mereka juga ngeri-ngeri sedap ya, karena dikit-dikit nanti digoyang sama DPR sama Pak Presiden bisa bisa cilaka nih ya. Jadi KPK agak berhati-hati. Nah, kejaksaan ini ya, ini agak-agak fenomena Kejaksaan Agung kita ini agak aneh teman-teman beberapa beberapa bulan terakhir ya. Kejaksaan kita tuh beberapa bulan terakhir seringkali bikin kaget gitu loh. Nggak banyak cincong, nggak ada kabar burung, nggak ada kabar apa, tiba-tiba sudah tersangka, tiba-tiba sudah tangkap orang ya. Kabarnya Pertamina, kabarnya si siapa tuh, mafia hukum di Surabaya gitu ya. Siapa lagi gitu ya, nggak banyak cincong, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangkap orang, tiba-tiba sudah tersangka. Jadi, terus terang gua cukup berharap sama kejaksaan. Kali ini mudah-mudahan kejaksaan berani menangkap dirjen pajak, menangkap oknum menteri keuangan, kalau memang terbukti dia bertanggung jawab dan bersalah dalam proyek yang merugikan negara triliunan dan merugikan seluruh wajib pajak ratusan bahkan ribuan triliun yang nanti akan kita hitung teman-teman ya. Karena kita semua, lu dan gue mengalami kerugian material maupun imaterial gara-gara masalah error-nya Cortex ini, teman-teman ya. Oke, seperti itu silakan teman-teman berkomentar ya bagaimana, pendapat Anda mengenai munculnya BPK yang sudah check in ke dalam kasusnya Cortex, KPK sebenarnya sudah check in tetapi masih agak berhati-hati. Kejaksaan yang biasanya nggak perlu check-in langsung sudah keluar hasilnya tiba-tiba tersangka, kita juga menunggu. Ketiga lembaga ini akan saling beradu, akan saling, berkompetisi, siapa duluan yang bisa berebut mangsa ya, siapa duluan yang bisa tangkap mafia pajak yang atau dibilang mafia Cortex ya, yang sudah mengkacau balaukan sistem, perpajakan di Indonesia, yang sudah mengkacau balaukan sistem penerimaan pajak kita, yang sudah bikin seluruh warga masyarakat pusing, stres, nggak bisa tidur, hanya gara-gara sistem abal-abal yang dipaksakan harus di-launching, padahal belum siap. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.